Ucup Cupriyadi, mitos atau fakta karbon clean bisa menghilangkan ngelitik dan knocking pada mobil? Yes and no. Dulu gue inget banget zaman gue SMA itu banyak yang namanya kopaja. Kalau gue lagi naik motor di belakangnya, dia kalau asap ngebul itu bisa bau kentang goreng, bisa bau singkong, bisa bau ayam goreng. Made Krisna Dijaya, mitos atau fakta cuci kolong pakai oli plastik buat karet kaki mobil cepet getas. Oke, Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Auto Lovers, di video kali ini kita akan ngebahas mitos dan fakta lagi. Kemarin kayaknya seru banget yang ngebahas mitos dan fakta antara solar dicampur dengan minyak goreng dan oli dicampur dengan minyak goreng, ya kan? Nah, banyak juga yang komen lucu-lucu, yang komen bagus-bagus, suruh ngomong sama tembok. Emang iya sih, jadi kalau dia mau berdebat soal teori, oke. Kalau dia cuma hanya berdebat kusir, suruh ngomong sama tembok. Jadi kita mah nyantai aja, cuman kan saya menjelaskan secara teori fisikanya ya kan, maksudnya secara teorinya. Victor, mohon info adalah penyemprotan oli di kolong mobil dapat mengurangi dampak dan pengaruh garam karena tinggal di pinggir laut. Oke, kalau lu tinggal di pinggir laut, saran gue sih lu semprot anti karat, ya kan? Karena kalau lu cuma semprotin solar doang, gini loh, solar itu kan memang dia melapisi ya. Cuman ketika dia melapisi itu, dia kan harus selalu basah nih. Nah, jadi ketika dia harus selalu basah, lu kena debu jalanan, itu biasanya tuh nanti malah nempel dan menimbulkan kerak debu yang lebih tebal lagi. Jadi, saran gua, kalau sekali-sekali lu semprot solar ya oke. Cuman yang namanya solar itu paling lama bertahan 3 hari, ya kan? Dan selama 3 hari itu pasti pick up debu lagi nih. Nah, jadi kolong lu itu sebenarnya akan tambah kotor sebenarnya gitu loh. Dan debu itu pasti akan terserap partikel-partikel garam di dalamnya. Makanya sebenarnya lu beli anti karat aja, bro, gitu kan. Lu beli anti karat kayak Rust Protection di dokter mobil, itu garansinya udah 8 tahun, apalagi untuk anda-anda yang tinggal di dekat laut dan tinggal di dekat tempat-tempat banjir rob air laut. Kemarin kita dapat Sienta, buset. Ini Sienta loh, kita cerita loh. Chassisnya itu udah bopeng-bopeng karena karat gitu loh, sampai kita harus matiin dulu karatnya, kita treatment khusus gitu loh, karena sayang bro, serius sayang, karena karat itu makannya dari bawah dan biasanya kita nggak lihat gitu loh. Ucup Cupriyadi, mitos atau fakta karbon clean bisa menghilangkan ngelitik dan knocking pada mobil? Yes and no. Di 70% kasus yang saya temukan, lu karbon clean memang hilang. Karbon cleannya satu yang bener ya. Jadi orang gini loh, orang awam terlalu berpikir, oke, ini namanya carbon cleaning. Yes, oke, betul. Carbon cleaning itu kenapa kok di dokter mobil itu bisa pas dan presisi? Karena satu, formula dari si carbon clean itu kita betul-betul cek dan kita betul-betul tes dengan baik. Karena ketika tidak dites, saya ada kok orang-orang yang nawarin ke saya, kok ini pakai ini aja nih, gue bikin nih caranya nih carbon clean nih, terlalu keras. Sampai waktu itu ada mobil demonya dia terlalu keras, itu sampai orangnya pasang baut aja, itu beratnya sampai selek karena chemicalnya terlalu keras. Nah, makanya yang namanya carbon clean itu kan prosesnya ya. Chemical yang dipakai itu penting juga ya. Kalau lu terlalu keras, itu besi akan melunak, ya kan. Kalau lu nggak keras, berarti ya kerak karbonnya nggak akan rontok gitu loh. Jadi makanya lu harus pas. Nah, kombinasi pas itulah yang kita pakai gitu loh. Nah, makanya 70% kasus hilang, cuman yang 30% membutuhkan penanganan ekstra selain dari carbon clean itu sendiri gitu loh. Kayak Livina sih nggak bisa sih lu carbon clean doang, nggak bisa ya. Ya maybe 60% of the time bisa, yang 40% tidak bisa karena kotorannya numpuk di tempat lain. Kalau kayak model Avanza, Innova itu bisa lah ya gitu loh. Mang Dewira, mobil diesel turbo ketika setelah jalan harus dibiarkan idle dulu sekitar 15-30 detik sebelum dimatikan mesinnya. Sistem turbo timer, padahal di pabrikan tidak dilengkapi turbo timer. Oke, gini loh, turbo timer itu fungsinya ketika mobil lu berhenti, itu supaya mobil itu tetap idle dulu nih, berjalan. Ketika berjalan kenapa sih? Satu, water pump tetap berputar, sehingga mobil lu dinginnya tuh pelan-pelan. Ya, satu. Dua, mesin oil pumpnya tetap berputar, sehingga oli itu tetap diputerin sembari didinginkan. Makanya kenapa memang turbo timer lebih bagus ya daripada enggak ya. Karena ketika tidak lu pasangin turbo timer, biasanya yang terjadi adalah kerak yang ditimbulkan oleh penguapan oli itu menjadi semakin cepat terjadi gitu loh, terutama di mesin diesel karena pengoperasiannya diesel itu lebih panas engine-nya daripada bensin gitu kan. Nah, makanya dikasih itulah turbo timer untuk diesel. Makanya dia 1 menit lah ya, dia akan berjalan sendiri kucuk-kucuk, dia ketika dia dingin baru dia matikan. Intinya sih itu sih, supaya si oli ini nggak tiba-tiba mati. Karena kenapa nih? Lu coba bayangkan dinding-dinding mesin ya, ketika dia kecipratan oli ya kan, dan dia masih panas ketika dia kecipratan, dan oli itu didinginkan pelan-pelan akan lebih bagus daripada dia benar-benar masih panas, dia cipratin oli terus berhenti nih cipratannya nih. Nah, nanti oli yang di sini nih akan menguap kan gitu. Nah, menguap itu akan menimbulkan kerak gitu loh. Itu teori di belakangnya ya.
Apakah mobil Anda susah nyala? Atau jadi tidak bertenaga? Bawa mobilmu ke dokter mobil. Bengkel spesialis AC dan tune-up nomor 1 di Indonesia. Junap Jetlin dari dokter mobil menggunakan mesin berteknologi canggih yang akan menjangkau seluruh part mesin mobil Anda, membersihkan dengan tuntas, membuat performa mobilmu jadi tak terbatas. Rasakan performa mobil Anda jadi garang, reservasikan mobilmu sekarang. Raca, mau tanya kalau minyak goreng di jalan port dan tangki solar itu efek yang ditimbulkan apa untuk jangka panjang? Oke, dulu saya ada proyek yang namanya biodiesel. Biodiesel itu memang dibuat dari minyak jelantah atau minyak goreng bekas yang kita ambil dari tukang-tukang ayam goreng, tukang-tukang apa segala macam. Minyak goreng bekasnya itu kita ambil, kita murnikan dan kita ada beberapa step sampai nanti terjadi biodiesel. Itu memang betul. Jadi yang namanya biodiesel itu memang bisa dibuat dari minyak goreng bekas, betul. Nah, tapi balik lagi sih, kalau minyak goreng itu kan 1 liternya sekitar berapa sekarang? 19.000 ya. Solar juga sekitar 5.500. Jadi ketika lu campur minyak goreng dengan solar, minyak goreng baru nih dengan solar, mahal ya kan. Satu. Minyak goreng bekas gimana? Kalau minyak goreng bekas dalam bentuk langsung dan belum di treatment itu nggak bisa. Itu malah akan membebani si bos pump dan akan merusak si injektor gitu loh, karena kekentalannya berbeda ya kan. Makanya harus di treatment dulu sampai menjadi biosolar. Kalau memang misalkan dipaksa kayak semacam Kopaja, dulu gue inget banget zaman gue SMA itu banyak yang namanya Kopaja. Kalau gue lagi naik motor di belakangnya, dia kalau asap ngebul itu bisa bau kentang goreng, bisa bau singkong, bisa bau ayam goreng. Itu iya dicampur minyak goreng bekas sama dia yang cuma disaring doang sama dia gitu loh. Jalannya jalan ya kan, cuman nanti injektor lu akan cepat rusak dan bos pump lu akan cepat rusak karena memang tidak didesain untuk itu gitu loh. Jadi kalau mau di treatment dulu sampai jadi biodiesel sebelum lu masukin langsung. Tapi in teori bisa ya, tapi saya tidak sarankan. Made Krisna Dijaya, mitos atau fakta cuci kolong pakai oli plastik buat karet kaki-kaki mobil cepet getas? Oke, karet kaki-kaki mobil cepat getas nggak ada hubungannya sama itu semua. Karet di kaki-kaki mobil itu memang sudah didesain dalam jangka waktu ada waktunya ya. Jadi karet itu akan selalu menguap dan akan selalu jadi kering. Nah makanya itu akan cepat getas atau cepat pecah. Jadi nggak ada hubungannya lu cuci pakai apapun dari bawah. Rahmat Lukman, mau tanya apa benar isi ban nitrogen itu tidak stabil kalau musim hujan atau musim dingin? Enggak sih. Jadi kalau musim dingin itu sama aja malah, cuman memang dia lebih cepat menciut ya kalau ketika musim dingin sehingga dia harus ditambah lagi. Mas Jang, infonya kalau mobil baru nyalain langsung nyalain AC bisa ngerusak kinerja AC itu sendiri. Sebaiknya di bawah jalan dulu sekitar 100 meter baru nyalakan AC-nya. Enggak sih. Yang penting ketika lu nyalain, mobilnya udah panas, RPM-nya sudah stabil, lu boleh langsung nyalain AC, itu nggak ada masalah sih. Karena ketika ketika AC itu tidak engage, itu tidak ada hubungannya sama sekali sih dengan yang lain-lain. Izar Al Mustafa, mitos atau fakta aki mobil memiliki fitur idling stop akan cepat shock, contohnya New Expander dan Toyota Rush 2022. Idling start stop itu kan memaksa mobil lu menjadi cepet matiin engine, kemudian starter lagi, matiin engine dan starter lagi. Ya otomatis ketika aki lu itu kualitasnya kurang bagus ya dia akan cepet tekor sih, udah pasti sih. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Q&A mitos dan fakta untuk nomor 7 kali ini. Thanks. Jangan lupa subscribe, like dan komen di YouTube kami. Thanks.